Tolong, ada yang mau melahirkan. Suara Bagio serak dan gemetar. Teriakan itu memecah keramaian halaman puskesmas Sumber Kasih. Becak yang ia kayu sejak subuh berhenti mendadak di depan pintu masuk. Nafasnya tersengal-sengal, bajunya basah oleh keringat. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan harapan terakhir. Susi, istrinya, duduk di atas jok becak dengan tubuh gemetar. Perutnya terlihat mengeras. Tangannya mencengkram kain dengan kekuatan terakhir yang masih tersisa. Mas, sakit, tolong. Suaranya parau, tercampur lirih erangan. Tubuhnya menegang, menahan rasa sakit yang terus menghantam perutnya. Di depan mereka, beberapa petugas puskesmas sedang berdiri, memperhatikan tanpa bergerak maju. Suara orang yang menunggu di ruang tunggu terdengar riuh dan menjadi latar belakang yang kontras dengan tragedi yang sedang berlangsung di depan pintu masuk. Hayo bantu, ini darurat. Pak Bagio berteriak lagi sambil menatap para petugas, namun tak ada satupun yang mendekat. Seorang perempuan berseragam putih dengan wajah bingung melangkah keluar dan mendekati mereka setengah hati. Maaf Pak, hari ini bidan yang menangani persalinan tidak masuk. Beliau sedang libur dan sekarang sedang ada di luar kota, jadi tidak ada yang bisa menangani proses melahirkan. Tolong jangan bicara begitu. Istri saya bisa mati kalau nggak cepat ditolong. Suara Bagio pecah dan matanya memerah menahan panik. Petugas perempuan itu menunduk, seakan menghindari tatapan penuh harapan bercampur ketakutan. Saya benar-benar nggak bisa berbuat banyak Pak. Kami nggak punya siapa-siapa untuk menangani pasien bersalin saat ini. Erangan Bu Susi terdengar makin kuat. Tubuhnya melengkung seperti menahan hantaman dari dalam. Air matanya mengalir. Bibirnya bergetar, tak mampu menyusun kata. Jangan biarkan aku mati di sini, Mas. Selamatkan anak kita, tolong. Pak Bagio memegang tangannya yang dingin. Tahan, Dek. Aku akan cari tempat lain. Bertahanlah. Bagio mengangkat tubuh istrinya sedikit dan menuntunnya agar tetap berada di posisi aman di atas becak. Ia memutar kayuhan dengan tenaga yang nyaris habis. Meninggalkan halaman puskesmas dengan wajah warga dan petugas menatap tanpa kata. Jalanan desa tampak memanjang tanpa ujung. Angin yang menerpa wajahnya terasa seperti pisau yang menembus tulang. Kita ke puskesmas desa Ngampel. Itu gak jauh. Tolong kuatkan dirimu ya, Dek. Susi mengguncang kepala pelan dalam kepedihan. Mas, aku tidak tahan lagi. Jangan bicara begitu. Kita sudah dekat. Aku janji. Beberapa warga yang melihat mereka dari pinggir jalan menoleh dengan wajah tegang. Ada yang menutup mulut. Ada yang mengikuti dengan langkah pendek pelan, seolah ingin membantu, namun bingung harus melakukan apa. Sesampainya di puskesmas berikutnya, Pak Bagio berteriak memanggil petugas. Tolong, istri saya butuh pertolongan sekarang. Seorang pria berseragam dokter keluar dengan wajah gelisah. Pak, maaf, kami baru saja menerima kabar bahwa bidan kami mengalami kecelakaan kecil tadi pagi. Tidak ada yang bisa menangani persalinan. Kami tidak bisa membantu. Hah? Kalian bercanda? Ini urusan nyawa, bentak Pak Bagio yang mulai kehilangan kesabaran. Maaf Pak, kami tidak punya pilihan. Bagio menatap ke arah istrinya. Bibir Susi mulai membiru. Nafasnya tidak beraturan. Suara rintihannya sudah seperti angin tipis yang nyaris hilang. Sekali lagi, beca itu bergerak meninggalkan puskesmas kedua yang menolak mereka. Jalanan terasa semakin panjang dan sunyi. Suara roda becak terdengar berat, seperti menyeret beban yang tak tertangguhkan siapapun. Pak, tolong, aku dingin. Tahan, Dek. Kita pergi ke puskesmas Gedung Rejo. Kita nggak boleh berhenti. Ketika mereka sampai di tempat ketiga, seorang perawat keluar dari dalam gedung. Kalian dari Jati Asih? Iya, tolong. Istri saya butuh bantuan sekarang. Perawat itu menghela nafas panjang. Maaf, bidan kami juga tidak bertugas hari ini. Tidak ada pelayanan persalinan. Kenapa semua tempat bilang hal serupa? Apa kalian sudah gila? Pak Bagio hampir menubruk petugas itu. Kami hanya menjalankan aturan, jawabnya pelan sebelum menutup pintu perlahan. Sesaat suasana terasa begitu hening. Nafas Bagio seolah hilang.
Ia menatap wajah istrinya yang mulai pucat seperti kain yang kehilangan warna. "Mas, aku gak kuat." Tangis Pak Bagio pecah di tengah terik. "Tolong jangan pergi. Kita berjanji menghadapi semuanya bersama. Anak kita harus lahir, Dek." Beberapa warga mulai berkumpul, menatap dengan tatapan muram dan cemas. Ada yang menutup wajah, ada yang menggenggam tangan sendiri dengan gelisah. Namun tak ada yang benar-benar mampu melakukan sesuatu. "Bawa ke dukun beranak, rumahnya di ujung utara," teriak salah satu warga. Tanpa berpikir, Pak Bagio menarik pegangan becaknya dan kembali mengayuh. Roda berguncang melewati jalan berbatu yang menanjak. Tubuhnya terasa gemetar, tangannya kehilangan tenaga. Setiap kayuhan terasa seperti hukuman. Setiap detik terdengar seperti hitungan menuju akhir. "Dek, lihat aku, tatap aku, kita hampir sampai." Mata Bu Susi terbuka sedikit, menatap suaminya dengan pandangan samar yang berkaca-kaca. "Kalau aku pergi duluan, tolong beri nama anak kita, meski ia tidak lahir." "Jangan bicara begitu, Dek, kita hampir tiba." Namun tubuh Bu Susi tiba-tiba menegang keras. Punggungnya melengkung dan nafasnya terhenti sesaat. Darah mengalir perlahan, membasahi kain yang membungkus perutnya. "Dek, jangan!" Pak Bagio melompat turun dan memeluk tubuh istrinya yang mulai lemas. "Buka matamu, Dek, dengarkan aku." Bagio langsung menghentikan becaknya. Ia langsung berjalan ke depan, berjongkok di depan becak. Bagio meraih tangan Susi yang sudah terasa begitu dingin. "Dek, bangun, Dek, jangan tinggalkan aku. Aku masih membutuhkanmu." Bagio terus berusaha menggoyangkan tubuh Susi, istrinya, namun tidak ada jawaban. Hanya tubuh kaku yang terbaring di atas becak tua. Air mata Bagio jatuh deras ke pipi istrinya. Suara tangisnya pecah seperti robekan kain di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti sekitar. Beberapa warga yang ada di sekitar mereka tertegun. Ada yang menutup wajah dengan tangan gemetar. Ada yang menunduk dalam diam. "Kenapa begini? Kenapa kalian biarkan hal ini terjadi?" Suara Bagio terdengar seperti orang yang kehilangan jiwa. Tidak ada satupun yang mampu memberi jawaban. Angin yang lewat terasa seperti membawa rasa bersalah yang tidak terlihat bentuknya. Dari kejauhan, beberapa warga lain mulai berdatangan dan berhenti melihat pemandangan pahit itu. Suasana hening berubah menjadi bisikan-bisikan ngeri yang menyelinap ke hati setiap orang yang menyaksikan. Bagio dan Susi adalah sepasang suami istri yang sudah menikah hampir 7 tahun. Selama ini mereka begitu merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah pernikahan mereka. Namun, kini ketika bayi yang ada di dalam kandungan Susi akan lahir, puskesmas yang seharusnya menerima dan melayani pasien dengan tulus justru menolak kedatangan mereka dengan alasan yang sama. Hal itu yang akhirnya membuat Susi dan anak yang ada di dalam kandungannya meninggal dunia. Siang itu, di bawah sinar matahari yang terik, isak tangis terdengar dari Bagio, pria berusia 40 tahun yang selama ini berprofesi sebagai seorang tukang becak di tahun itu. Di hadapannya, Susi, istrinya, terduduk kaku, tak sadarkan diri. Dengan tubuh yang lemas dan mata sembab, Bagio merapikan tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Becak tua yang selama ini selalu memberikan kebahagiaan untuk Bagio dan Susi, kini justru menjadi saksi kematian wanita berusia 36 tahun itu. Isak tangis terdengar saat Bagio dan jenazah Susi tiba di rumah. Bu Romlah, ibu Bagio, segera memeluk putranya yang langsung terduduk di tanah. "Bagaimana ini bisa terjadi, Nak? Apa yang terjadi sampai Susi meninggal dunia?" Bu Romlah langsung menodongkan pertanyaan kepada Bagio. Bagio terisak. Beberapa kali tangannya memukul tanah yang ada di hadapannya. "Ini semua karena aku, Bu. Karena aku miskin. Makanya semua puskesmas tidak mau menerima Susi. Mereka takut kami tidak mampu membayarnya." "Astagfirullahaladzim," ucap Bu Romlah. Tangan tuanya segera memeluk tubuh sang putra. "Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Nak.
Kamu gak salah. Mereka yang salah. Mereka harus bisa melayani semua masyarakat tanpa memandang status sosial. Bagio terus terisak. Tangannya meremas tanah yang terasa begitu kering. Kepergian Susi membuat seluruh dunianya hancur, membuat sebagian jiwanya rapuh. Beberapa saat berlalu, Susi sudah dimandikan dan dikafani. Beberapa warga sudah berdiri di depan rumah. Mereka bersiap mengantarkan jenazah Susi di tempat peristirahatan terakhirnya. Sudah Pak, ikhlaskan. Mari kita mulai pemakaman, ucap Pak RT dengan suara lirih, mencoba menenangkan Pak Bagio yang masih memeluk keranda jenazah istrinya. Pemakaman berlangsung dengan langkah-langkah berat. Suara orang yang membaca doa terdengar putus-putus, seolah tidak mampu larut dalam kesedihan yang menggantung pekat di udara. Warga menunduk, tidak berani menatap Bagio yang berdiri mematung, seperti patung kehilangan makna hidup. Tidak ada suara selain isak kecil beberapa perempuan yang tidak sanggup menahan haru. Saat anak terakhir menutup pusara, suara Bagio pecah, menggema seperti jeritan seseorang yang robek hatinya. Maafkan aku, Dek. Seharusnya aku bisa menyelamatkan kalian. Maaf. Tidak ada jawaban selain hembusan angin yang menyentuh bagian belakang leher setiap orang yang hadir, menimbulkan rasa dingin yang menggores tulang. Warga saling berpandangan tanpa kata, merasakan kegelisahan yang menggulung pelan dari dalam hati. Sejak itu, desa Jati Asih tidak pernah lagi terasa seperti sebelumnya. Suasana yang dulu ramai dengan canda anak-anak dan sapaan antar tetangga berubah sunyi tanpa sebab jelas. Banyak warga memilih cepat pulang dan mengunci pintu. Tidak ada yang ingin berada di luar terlalu lama. Malam itu, suara langkah tergesa terdengar memasuki warung milik Bu Murni. Bu, saya lihat Susi tadi, ujar seorang perempuan muda dengan nafas kacau. Jangan bercanda, Rin. Susi sudah gak ada, jawab Bu Murni sambil menelan ludah. Wajahnya tegang. Aku serius. Aku lewat dekat puskesmas. Aku lihat ada perempuan duduk di depan pintu. Dia menunduk, bajunya penuh darah, rambutnya panjang menutup wajah. Perempuan itu memegang dadanya sendiri, berusaha menstabilkan nafas. Ketika aku berhenti dan ingin menolong, dia mendongak pelan. Itu wajah Susi, Bu. Dia menangis sambil memegangi perutnya. Warung menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Piring-piring di meja seakan terdorong oleh udara dingin yang merayap begitu cepat. 1 minggu sudah Susi pergi meninggalkan suami dan dunia ini. Malam itu, suasana di desa Jati Asih terasa semakin sepi. Lampu jalanan menyala redup di balik batang pohon yang menjulang panjang. Di rumah kecil di ujung desa, Sri, sepupu Susi, duduk menyelesaikan pekerjaan dapur. Suaminya, Yono, belum pulang dari Tegalan. Ruangan itu sunyi, hanya suara detak jam terdengar lambat menusuk telinga. Mas Yono kok belum pulang ya? Tumben banget, gumam Sri, mencoba mengusir perasaan gelisah yang mendadak muncul tanpa alasan jelas. Tiba-tiba, suara seperti seseorang sedang menangis pelan terdengar dari ruang tamu. Suara itu terdengar nyata, dekat, seperti berasal dari seseorang yang duduk hanya beberapa langkah darinya. Sri berhenti bergerak. Punggungnya terasa ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya gemetar saat meraih ujung meja untuk memastikan dirinya masih berdiri tegak. Siapa di sana? Suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara tangis yang pelan namun sangat menyayat, seperti menahan sakit yang tidak mampu dijelaskan. Sri menelan ludah dan melangkah pelan menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakinya untuk tidak maju. Suara tangisan itu semakin jelas, membuat dadanya bergetar keras. Ketika ia sampai di pintu ruang tamu, matanya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terpaku. Di kursi terdekat, seorang perempuan duduk membungkuk sambil memeluk perutnya. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tubuhnya
berguncang oleh tangis yang tidak berhenti. Kaunya kusut dan basah oleh noda merah yang mengering. Mbak Susi, suara Sri berguncang seperti hampir pecah. Perempuan itu mendongak pelan. Air mata mengalir dari sudut mata. Wajah pucatnya terlihat jelas meski ruangan remang. Mata itu kosong namun penuh rasa sakit, seolah membawa seluruh duka dunia. Kenapa mereka menolak? Kenapa tidak ada yang menolongku? Suara itu terdengar pecah, merayap pelan seperti luka yang baru dibuka. Sri mundur satu langkah, tubuhnya gemetar keras. Maaf Mbak, aku nggak tahu. Anakku, dia ingin hidup. Kenapa mereka membiarkan kami mati? Suara itu menggema, tidak keras namun menghantam jantung Sri seperti palu besar. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip-kedip. Udara terasa berat dan dingin. Sri menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Sosok itu berdiri perlahan, langkahnya kaku namun pasti, mendekati Sri yang terpojok dekat dinding. Semua harus tahu kebenarannya, Sri. Sri jatuh terduduk. Kedua tangannya menutup telinga, meski suara itu tidak datang dari telinga, melainkan langsung menusuk ke dalam kepala. Maafkan aku, tolong jangan dekat, teriaknya akhirnya. Saat itu juga, pintu rumah berderak keras dibuka dari luar. Yono masuk dengan wajah panik. Dek, kenapa teriak begitu? Sri menoleh dengan mata melebar ketakutan. Mas, dia di sana Mas. Mbak Susi ada di kursi. Dia minta tolong. Yono menatap ruangan yang kosong tanpa siapapun. Sofa atau kursi tidak menunjukkan apapun selain bantal yang tertata seperti biasa. Sudah. Kamu terlalu lelah. Kamu masih sedih karena kehilangan Mbak Susi. Sri menggeleng kuat. Nafasnya tidak teratur. Aku lihat dia, aku mendengar suaranya Mas, aku nggak bohong. Yono menghela nafas panjang dan mendekap bahunya. Sudah, kamu istirahat dulu ya. Malam itu, Sri tidak dapat memejamkan matanya. Setiap matanya terpejam, suara nafas dan erangan seolah terdengar tepat di telinganya. Aroma anyir darah dan melati tercium begitu pekat di seluruh kamar. Pagi turun begitu cepat. Udara dingin masuk, menusuk melalui atap rumah yang sedikit berlubang. Sri menatap kosong ke arah dinding kamarnya. Kamu kok udah bangun, Dek? Tanya Yono yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mas, aku gak bisa tidur. Setiap aku merem, suara itu muncul lagi. Sri duduk di tepi ranjang dengan kedua tangan saling menggenggam. Jari-jarinya pucat karena terlalu keras menekan satu sama lain. Yono berdiri, membelakanginya sambil mengusap wajah, mencoba menahan rasa kesal yang perlahan berubah menjadi cemas. Kamu harus tenang. Hal-hal yang kamu lihat itu karena pikiranmu lagi kacau. Mbak Susi baru meninggal. Wajar kalau kamu kebawa perasaan. Sri menoleh, sorot matanya penuh ketakutan yang belum padam sejak malam sebelumnya. Aku tahu bedanya sedih sama melihat sesuatu yang nyata, Mas. Suaranya jelas, wajahnya jelas, darah itu juga jelas. Dia duduk di sofa, tepat di depan mataku. Dia minta tolong. Yono menarik kursi yang ada di ujung kamar dan duduk di depan Sri. Nafasnya terdengar berat. Kalau benar ada yang kamu lihat, kenapa aku sama sekali gak melihat apapun? Rumah ini kosong. Waktu aku masuk, kursi sofa bersih, lantai juga gak ada apa-apa. Sri menggeleng pelan. Mungkin dia cuma ingin aku lihat. Mungkin karena aku keluarganya. Yono menggenggam tangan Sri, mencoba menenangkan perempuan yang sedang rapuh itu. Sekarang kamu siap-siap. Kita ke rumah Bu Romlah dan Mas Bagio. Kita tanya sama mereka. Mungkin itu yang kamu butuhkan. Sri tidak menjawab. Kepalanya menunduk. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa terbelah. Seolah ada kekuatan lain yang menarik kesadarannya ke tempat gelap yang tidak ingin ia masuki. Dadanya terasa sesak tanpa sebab jelas.
Udara terasa berat dan menusuk hidung dengan bau besi yang menonjol. Beberapa jam berlalu, Sri dan Yono sudah tiba di rumah Bagio. Rumah kecil itu masih terlihat muram dalam kesunyian yang menyesakkan sejak kematian Susi 1 minggu yang lalu. Di teras rumah, Bu Romlah sedang menyapu halaman. Suara gesekan sapu lidi dan tanah terdengar lirih memecah keheningan pagi. "Assalamualaikum," ucap Yono dan Sri bersamaan. "Waalaikumsalam," jawab Bu Romlah. Wanita parubaya itu langsung menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah suara. "Yono, Sri, tumben kalian di sini pagi-pagi. Ada apa ya?" tanya Bu Romlah heran. Kaki tuanya berjalan ke arah kedua tamunya dengan sapu lidi masih digenggam di tangannya. Yono dan Sri tidak menjawab. Mereka saling melemparkan pandangan. "Ya udah, masuk dulu yuk. Kita bicara di dalam saja. Kebetulan Bagio belum berangkat ke pangkalan," lanjut Bu Romlah, yang langsung menggandeng tangan Sri. Setelah semua orang duduk di kursi, Sri mulai mengatakan kedatangannya ke rumah Bagio. Wanita itu mengatakan jika saat ini arwah Susi, kakak sepupunya, belum tenang. Sri juga mengatakan jika semalam Susi mendatanginya untuk meminta pertolongan. Susi gak akan pernah tenang sampai orang-orang di puskesmas itu meninggal dunia. Bagio memotong ucapan Sri. "Mereka semua pantas mendapatkan itu, Sri. Aku gak akan pernah mencegah Susi untuk membalaskan dendamnya," katanya. Suasana mendadak hening. Tubuh Sri langsung kaku. Matanya melirik ke arah Bu Romlah dan Yono beberapa detik. "Nah, Bagio, jangan gitu. Kamu harus tenang, ikhlas, hilangkan dendam di hatimu," ucap Bu Romlah, tangannya mengusap pundak putranya. Bagio berdiri dari tempat duduknya. Pandangannya menyapu seluruh orang yang ada di tempat itu. "Mereka sudah membuat anak dan istriku meninggal. Jadi biarkan saja mereka rasakan akibat dari perbuatannya." Tanpa menunggu jawaban, Bagio langsung meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dibanting dengan kuat hingga membuat Yono, Sri, dan Bu Romlah terkejut. "Ya sudah Bu, kalau begitu kami pamit dulu. Kami hanya ingin menyampaikan hal itu saja." Yono langsung berdiri dari kursinya. "Maafkan Bagio ya nak. Dia gak maksud seperti itu. Dia hanya masih merasa kehilangan karena kematian istrinya." Yono dan Sri hanya mengangguk pelan. Keduanya segera berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Malam turun begitu cepat. Udara malam terasa begitu dingin, menusuk ke tulang. Di luar rumah, hujan disertai angin kencang mengguyur desa Jati Asih. Sesekali suara kodok terdengar samar di bawah guyuran hujan. Mas Yono!" teriakan Sri terdengar dari arah kamar. Yono yang sejak tadi melihat televisi di ruang tamu segera berlari ke arah kamar dan mendapati tubuh Sri melengkung ke belakang seolah didorong kekuatan tidak terlihat. Kedua tangannya memegang perut seakan merasakan sakit hebat. "Aduh mas, perutku sakit, sangat sakit." Wajah Sri memerah. Urat lehernya tegang seakan sedang menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Suaranya berubah menjadi teriakan panjang yang terdengar seperti seseorang yang merasakan kesakitan luar biasa. "Aku gak mau mati, tolong aku mas." Yono memegang bahunya dan mengguncang tubuhnya kuat. "Kendalikan dirimu, kamu kenapa?" Sri meraih tangan Yono dan menatapnya dengan mata melebar. Bola matanya seperti bergetar. "Dia di sini. Dia minta aku merasakan apa yang dia rasakan. Dia tersiksa mas. Dia gak bisa keluar. Dia marah, sangat marah." Sri terhuyung ke lantai. Lututnya menghantam upin keras. Tubuhnya bergetar hebat seperti mesin yang dipaksa bekerja melawan keinginan sendiri. Tubuhnya membungkuk sambil memegang perut erat. Tangisnya berubah menjadi teriakan panjang yang menusuk telinga Yono sampai ia sendiri menggigit bibir menahan teriakannya sendiri.
Sakit, Mas. Rasanya seperti ada sesuatu yang robek di dalam. Sri memukul lantai berkali-kali, dan setiap pukulan seolah memicu suara lainnya dari penjuru rumah. Kursi tergeser sendiri. Pintu lemari menutup keras. Jendela bergetar kuat seakan diserang angin besar. Siapapun kamu, jangan sakiti istriku! Yono berteriak memukul udara tanpa lawan. Lampu di ruang tidur mati tiba-tiba. Gelap total menelan ruangan. Hanya suara nafas Yono dan jeritan Sri yang tersisa. Saat itu juga terdengar suara langkah pelan menusuk kesunyian koridor rumah. Ritmenya lambat, menyeret kaki seperti seseorang yang habis bangkit dari tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Sri menoleh ke arah pintu dengan tatapan ketakutan yang tidak mampu disembunyikan. Itu dia, Mas, dia datang. Pintu kamar bergetar keras seperti ada yang mendorong dari luar. Pegangan pintu bergerak sendiri, memutar perlahan, lalu berhenti. Langkah berat kembali terdengar menjauh, diikuti suara tangisan bayi yang terdengar dari arah ruang tamu. Suara itu mencekik hati, membawa rasa sakit yang tidak terjelaskan. Yono memeluk Sri kuat-kuat. Kita harus pergi dari rumah ini. Ini bukan lagi soal kesedihan. Ada sesuatu yang salah di sini. Sri menahan nafas, matanya memandang jauh, seolah melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang Yono. Lampu kamar menyala lagi, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ruangan kembali terang, namun aura mencekam tinggal menggantung di udara seperti kabut tipis yang menolak hilang. Sri menatap sudut ruangan dengan mata membesar. Mulutnya bergetar tanpa suara. Di sana, berdiri sosok perempuan dengan gaun lusuh dan perut buncit yang tampak dipenuhi noda gelap. Wajah pucatnya tertutup rambut basah yang menggantung, bibirnya bergerak pelan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Sri? Yono menoleh, tapi sosok itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau besi yang menusuk hidung dan dingin yang menyusup sampai ke tulang. Lampu di ruang tidur mati tiba-tiba. Gelap total menelan ruangan. Hanya suara nafas Yono dan jeritan Sri yang tersisa. Saat itu juga terdengar suara langkah pelan menusuk kesunyian koridor rumah. Ritmenya lambat menyeret kaki, seperti seseorang yang habis bangkit dari tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Sri menoleh ke arah pintu dengan tatapan ketakutan yang tidak mampu disembunyikan. Itu dia, Mas. Dia datang. Pintu kamar bergetar keras, seperti ada yang mendorong dari luar. Pegangan pintu bergerak sendiri, memutar perlahan, lalu berhenti. Langkah berat kembali terdengar menjauh, diikuti suara tangisan bayi yang terdengar dari arah ruang tamu. Suara itu mencekik hati, membawa rasa sakit yang tidak terjelaskan. Yono memeluk Sri kuat-kuat. Kita harus pergi dari rumah ini. Ini bukan lagi soal kesedihan. Ada sesuatu yang salah di sini. Sri menahan nafas, matanya memandang jauh, seolah melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang Yono. Lampu kamar menyala lagi, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ruangan kembali terang, namun aura mencekam tinggal menggantung di udara, seperti kabut tipis yang menolak hilang. Sri menatap sudut ruangan dengan mata membesar. Mulutnya bergetar tanpa suara. Di sana, berdiri sosok perempuan dengan gaun lusuh dan perut buncit yang tampak dipenuhi noda gelap. Wajah pucatnya tertutup rambut basah yang menggantung. Bibirnya bergerak pelan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Sri? Yono menoleh, tapi sosok itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan bau besi yang menusuk hidung dan dingin yang menyusup sampai ke tulang. Sri memeluk tubuhnya sendiri, gemetar hebat. Mas, dia nggak datang untuk menangis lagi, dia datang untuk menuntut. Rumah itu seolah menarik nafas dalam sebelum hening sepenuhnya, seperti menunggu badai yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari terus berlalu dengan cepat.
Setiap hari, Sri selalu mendapatkan teror yang mengerikan dari sosok Susi, kakak sepupunya. Malam itu Yono belum pulang dari acara pengajian salah satu tetangga. Hujan deras mengguyur desa Jati Asih. "Mas Yono kok belum pulang juga sih?" gerutu Sri. Wajahnya memperhatikan jalanan desa dengan perasaan cemas. Hujan belum berhenti. Suaranya menghantam atap rumah seperti palu yang mengoyak kesunyian. Suara gelegar petir muncul di kejauhan, menambah ketegangan yang sudah terlalu penuh dalam rumah kecil itu. Sri masuk ke dalam rumah, lalu duduk menyandar pada dinding. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Sri menutup mata, menarik nafas panjang yang terasa berat. Dia gak akan berhenti sebelum aku ngomong sesuatu. Dia bilang aku harus bilang ke semuanya. Dia pengen dunia tahu apa yang terjadi sebelum dia mati. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, menciptakan cahaya putus-putus yang memamerkan bentuk-bentuk aneh di setiap sudut rumah. Kursi ruang tamu terbalik, meja kecil bergeser ke tengah ruangan. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara samar terdengar. Suara perempuan tertahan dari kejauhan. "Mereka biarkan aku mati, dan kau tahu itu, Sri." Tiba-tiba lampu seluruh rumah padam. Gelap pekat menelan ruangan. Hanya suara hujan dan angin kencang yang terdengar. Di dalam kegelapan itu, Sri menjerit keras seperti seseorang yang tengah diseret paksa. "Mas, tolong!" Suara Sri terputus seperti dicekik. Lehernya seperti tertarik oleh tangan tak terlihat. Wajahnya memerah, matanya melotot, mulutnya berusaha membuka, tapi suaranya terhenti di tenggorokan, seperti ada yang membungkamnya. Lepaskan aku." Sri berusaha mencari sesuatu yang mengikat lehernya. Namun, tidak ada apapun, lehernya kosong. Tapi jeratan itu seperti nyata, bahkan seperti hampir membuat Sri kehilangan nyawa. Udara di ruang tamu menjadi gelap dan padat. Aroma melati dan besi memenuhi ruangan, menusuk hidung dengan kuat. Suara tangisan bayi terdengar, menembus setiap ruang dalam rumah. "Aku gak bisa nafas, Mas. Mas Yono, tolong." Suara Sri hampir hilang bersama nafas terakhirnya. Sri berteriak, "Cukup, Mbak. Sampean mau apa? Katakan." Suara perempuan terdengar jelas di dekat telinga mereka. "Kebenaran." Sekejap kemudian, tubuh Sri jatuh keras ke lantai. Nafasnya terengah-engah, seperti baru naik dari kedalaman air. "Baik, aku akan mengakui kalau aku yang sengaja meminta semua puskesmas menolakmu agar kamu gak bisa melahirkan dengan selamat." Yono yang baru saja masuk ke dalam rumah langsung terpaku. Kakinya seperti kaku tidak bisa digerakkan. Jadi selama ini kamu yang sudah membuat Mbak Susi meninggal, Sri?" ucap Yono. Mas, aku bisa jelasin semuanya, Mas." Suara Sri kering, seperti keluar dari tenggorokan yang terbakar. "Apa yang mau kamu jelaskan?" tanya Yono pelan. "Apa kamu membela diri? Apa kamu mau bilang kalau kamu dalang kematian Mbak Susi?" Sri memejamkan mata. Air mata jatuh deras. Aku gak bermaksud membuatnya meninggal. Aku hanya ingin Mbak Susi ditolak puskesmas. Cuma aku gak tahu kalau hal itu justru membuat Mbak Susi meninggal." Yono membeku. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras di dadanya. "Kamu gak tahu? Harusnya kamu bisa berpikir dulu sebelum bertindak, Sri. Mbak sepupumu. Dia saudaramu, Sri. Kamu tega membunuh keluargamu sendiri." "Aku iri, Mas. Iri sampai hatiku gelap. Aku gak bisa punya anak. Aku lihat Mbak Susi bahagia. Aku lihat perutnya besar. Dan aku marah karena Tuhan gak kasih aku hal itu. Aku benci lihat dia bahagia. Aku benci semuanya." Nafas Sri tersengal. Suaranya gemetar. "Aku mendatangi staf puskesmas. Aku kasih uang. Aku sogok mereka. Aku bilang jangan terima pasien bersalin dari Jati Asih atas nama Susi. Aku bilang aku akan tanggung jawab kalau ada masalah. Aku cuma pengen dia gak melahirkan duluan. Aku cuma pengen dia ngerasain sakitnya. Tapi yang terjadi jauh
dari yang aku pikirkan. Dia mati, Mas. Dia mati karena aku. Yono menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah karena ngeri bercampur amarah. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Sri menjerit, menekuk tubuhnya ke depan. Aku menyesal. Aku gak mau dia mati. Aku cuma pengen dia gak bahagia lebih dari aku. Tiba-tiba pintu rumah digedor keras dari luar. Suara langkah banyak orang terdengar dari teras. Yono berjalan ke arah pintu dengan tubuh menggigil. Ketika pintu terbuka, warga desa sudah berdiri mengelilingi halaman. Wajah mereka pucat dan tegang. Bagio berdiri paling depan, matanya tajam menatap Sri. Aku sudah dengar semuanya, ucap Bagio dengan suara berat. Sri menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Maafkan aku, Mas. Aku mohon maaf. Aku salah besar. Bagio melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi luka batin yang dalam. Istriku mati di pangkuanku. Anak pertama kami berhenti bernafas sebelum sempat melihat dunia. Semua karena kamu. Tangisan Sri pecah. Ambil nyawaku kalau perlu. Aku sudah gak mau lari lagi, pasrahnya. Angin besar menerjang masuk melalui jendela yang terbuka sendiri, meniup kuat hingga tirai melayang liar ke udara. Lampu berkedip sebelum padam sesaat, lalu menyala kembali. Aroma bunga memenuhi ruangan, namun kali ini tidak ada dingin. Tidak ada suara bayi menangis, hanya keheningan berat yang terasa seperti kesimpulan yang tak dapat kembali dibuka. Sri memegang wajahnya dan menangis tanpa suara. Izinkan aku menebus semuanya. Warga hanya diam, menatap dengan mata yang penuh luka dan kemarahan yang ditahan. Bagio melangkah mundur satu langkah. Kamu harus bertanggung jawab di depan hukum. Itu satu-satunya jalan. Yono tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri memegang bahu Sri, meski hatinya hancur dan kebencian menghantam keras dadanya. Di luar rumah, suara sirine mobil patroli terdengar perlahan melintasi jalan desa yang basah. Udara terasa lebih ringan, seolah ada beban yang baru saja terangkat dari tanah. Di sudut ruangan, lampu bergetar lembut. Perasaan dingin yang dulu menghantui rumah itu hilang begitu saja, seperti sosok yang akhirnya menemukan jalan pulang. Malam itu, Sri dibawa pergi dengan tangan terborgol. Langkahnya pelan dan penuh penyesalan, namun tanpa penolakan sedikit pun. 3 hari berlalu. Sejak penangkapan Sri malam itu, sosok Susi kini tidak lagi menampakkan diri di hadapan warga desa. Di halaman rumah, Bagio dan Bu Romlah duduk di ruang tamu. Aku harus kuat, Bu, meskipun rasanya berat. Bagio duduk di tangga depan rumahnya sambil menatap halaman. Suaranya terdengar rendah dan serak, seolah setiap kata muncul dari luka yang belum mengering. Di sampingnya, Bu Romlah menunduk pelan. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Kamu sudah melalui banyak hal, Nak. Ibu selalu ingin kamu berdiri tegak. Suara Bu Romlah bergetar. Air mata yang sedari tadi ditahan akhirnya mengalir. Ia menyentuh lengan putranya, berusaha memberi kekuatan yang tersisa. Gak ada satu hari pun aku tidak teringat wajah Susi ketika memohon pertolongan. Pak Bagio menatap kosong ke jalan desa. Setiap menutup mata, suara terakhirnya terngiang. Aku ingin marah, tapi apa gunanya sekarang? Keheningan merayap pelan seperti kabut dingin yang menyebar tanpa terlihat. Tiupan angin menggerakkan tirai bambu yang tergantung di ambang pintu, menimbulkan suara bergetar yang menyerupai gesekan logam halus. Desiran itu membuat bulu kuduk Pak Bagio meremang, seakan rumah itu masih menyimpan sesuatu yang enggan pergi. Ibu percaya Susi sudah tenang. Bu Romlah mencoba tersenyum, walau bibirnya gemetar. Dia sudah mendapatkan jawaban. Dendamnya berhenti. Pengakuan Sri menyelesaikan semua yang mengikat arwahnya. Pak Bagio menarik nafas dalam.
pelan. Aku ingin percaya, tapi setiap sudut desa terasa berubah. Semua orang menatapku seperti aku menyimpan badai di dalam dada. Nah, orang desa cuma takut setelah kejadian itu. Mereka butuh waktu. Buromlah menepuk pelan bahunya. 3 hari sudah berlalu sejak pengakuan Sri di depan warga. Perempuan itu kini mendekam di balik jeruji besi. Tubuhnya masih dipenuhi luka bekas cekikan tak terlihat dan cakaran yang misterius. Pengakuan Sri memecahkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia menyuap staf puskesmas agar menolak kedatangan Bu Susi dengan alasan yang disusun rapi. Kecemburuannya terhadap kehamilan Susi berubah menjadi dendam yang menghancurkan 2 nyawa sekaligus. Sejak keadilan ditegakkan, tidak ada lagi suara langkah panjang di gang sempit desa. Tidak terdengar lagi suara tangisan bayi dari arah sawah yang dulu membuat warga ketakutan tidur. Rumah-rumah mulai menyalakan lampu di teras kembali setelah sebelumnya gelap karena rasa takut. Namun ketenangan itu tidak benar-benar terasa damai. Ada sesuatu yang berat menggantung di udara, seperti luka dalam yang dibiarkan kering perlahan. Pak Bagio berdiri dari duduknya. Bu, aku mau ke makam Susi. Ada yang harus aku bicarakan. Aku temani kamu ya nak. Di jalan menuju makam, beberapa warga menunduk memberi salam. Tatapan mereka penuh rasa bersalah sekaligus lega. Seorang bapak paruh baya menghampiri dan menyapa dengan suara pelan. Bagio, kami berduka sedalam-dalamnya. Maafkan kami kalau dulu kurang peduli. Desa ini salah karena tutup mata. Pak Bagio menatap wajah lelaki itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi. Kita semua belajar. Langkah-langkah mereka berlanjut menuju tanah pemakaman. Rumput liar bergoyang, tertiup angin, dan aroma bunga segar yang dibawa warga untuk tabur terasa lembut menusuk hidung. Di atas gundukan tanah yang masih baru, papan kayu bertuliskan nama Susi dan bayinya, terpasang sederhana dan bersih. Pak Bagio duduk bersimpuh di tanah, menunduk lama tanpa suara. Air matanya jatuh satu demi satu, membasahi kedua telapak tangan yang ia rapatkan. Dek, maafkan Mas yo. Mas tidak cukup cepat membawa kamu ke tempat yang lebih aman. Seandainya Mas kuat menahan kamu untuk tetap percaya, semua ini tidak terjadi. Suara langkah kaki terdengar pelan dari belakang. Warga mulai berdatangan membawa tumpeng dan bunga. Doa bersama direncanakan malam itu sebagai tanda permintaan maaf seluruh warga desa kepada arwah Susi dan bayinya. Ketua RT membuka suara saat semua duduk melingkar mengelilingi makam. Kita berkumpul untuk memohon maaf kepada arwah Ibu Susi dan anaknya. Kita mendoakan mereka agar diberi tempat terbaik dan terbebas dari luka masa lalu. Seorang ustadz memimpin doa dengan suara yang berat dan penuh penghayatan. Ketika kalimat-kalimat doa meluncur, angin berhenti bertiup untuk beberapa detik. Udara menjadi hening dan padat, seolah semesta turut mendengarkan. Dalam keheningan itu, terdengar suara lembut seorang perempuan. Tidak menjerit, tidak memohon, hanya seperti kumaman tulus. Aku lega. Suara itu hanya terdengar oleh sebagian orang yang duduk dekat makam. Mereka saling menatap. Wajah mereka berubah pucat. Beberapa menarik nafas panjang sambil menunduk tanpa berani melihat kemanapun. Pak Bagio menegakkan tubuhnya perlahan. Matanya memandang ke langit yang mulai dipenuhi titik cahaya bintang. Dada yang selama ini terasa berat mulai sedikit terasa ringan. Dek, terima kasih. Aku akan hidup. Aku janji, Dek. Setelah doa selesai, warga kembali berjalan pulang dengan langkah diam. Mereka membawa sesuatu yang dulunya hilang. Keberanian untuk memulai hari tanpa ketakutan yang menggantung di belakang punggung. Pak Bagio tetap berdiri di dekat makam, menatap tanah merah yang mulai mengering. Seberkas angin menyentuh wajahnya, dingin namun menenangkan. Berbeda dengan dingin yang pernah menelan desa dalam kegelapan. Bu Romlah mendekat dan menggenggam pelan lengan putranya. Pulanglah nak,
Dia tidak ingin kamu tinggal dalam kesedihan. Pak Bagio mengatur nafas lalu mengangguk. Aku akan mencoba, Bu. Di langkah pertama meninggalkan makam itu, suara kecil seperti tawa bayi terngiang, lembut dan manis. Tidak ada satupun orang yang tampak menoleh atau ketakutan. Senyuman tipis muncul di wajah Pak Bagio. Selamat beristirahat, Nak. Langit malam di atas desa Jati Asih terlihat jernih, seolah badai panjang akhirnya menemukan tempatnya untuk berhenti. Tidak ada lagi teriakan di dalam tidur warga. Tidak ada lagi langkah-langkah panjang yang mengejar dari balik kegelapan. Tidak ada lagi rasa dihantui setiap menutup mata. Namun dalam ketenangan itu, ada pesan yang tertanam kuat, seperti ukiran tak terlihat dalam hati mereka semua. Keputusasaan bisa melahirkan petaka, cemburu bisa merampas nyawa, dan keadilan, bagaimanapun caranya ia datang, selalu menuntut harga. Desa Jati Asih akhirnya tidur tanpa ketakutan. Tetapi cerita tentang arwah Susi tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap hidup sebagai pelajaran yang tidak boleh dibungkam. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga selesai. Wen Anthony pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.